persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 sebesar 9,54%. Menurun jika dibandingkan pada bulan September 2021, yaitu menurun sekitar 0,17 persen poin dan menurun 0,60 persen poin jika dibandingkan bulan Maret 2021. Dalam beberapa bulan terakhir, kita telah mendengar banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di sekitar kita. Dan berikut ini adalah jenis-jenis kriminalitas yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, crimes without victims atau dianggap sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, organized crime atau kejahatan yang terorganisir. Yang ketiga, white collar crime atau kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berstatus tinggi. Yang keempat, corporate crime atau kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi yang formal untuk menaikkan keuntungan. Dan yang terakhir adalah blue collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat miskin. Belakangan ini pun sering kita jumpai banyak sekali kasus-kasus yang cukup mengejutkan. Misalnya, kasus pembunuhan yang dilakukan 2 remaja laki-laki terhadap anak kecil di Makassar untuk dijual organ dalamnya. Motif utama pembunuhan ini adalah karena kedua pelaku membutuhkan uang. Dua pelaku yang masih terbilang anak kecil tersebut memiliki masalah dalam hal perekonomiannya. Sebenarnya, bagaimana nasib fakir miskin dan anak-anak terlantar yang ada di Indonesia? Apakah negara aware terhadap masalah tersebut? Ya, sesuai dalam Undang-Undang 1945, Pasal 34 Ayat 1, memang tertulis begitu. Namun pada kenyataannya, negara masih belum mampu untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Lalu, bagaimanakah seharusnya peran mahasiswa sebagai agent of change dalam menghadapi kasus ini? Mahasiswa merupakan sebuah tonggak dari peradaban bangsa. Mahasiswa bisa menjadikan kasus pembunuhan tersebut sebagai kampanye atau gerakan sosial yang bertugas mendukung pedulinya rakyat. Bukankah sudah cukup banyak gerakan mahasiswa peduli rakyat yang dinilai cukup efektif dalam aktivitasnya, seperti Gempar, ITERA, atau Gempa? Akan lebih banyak antusias lagi apabila minat dan kepedulian mahasiswa mendapat dukungan dari kampus untuk gerakan sosial semacam ini. Gerakan mahasiswa dapat berupa bantuan ekonomi, seperti hal pokok atau berupa tunai. Namun, hal yang paling bermakna yang bisa diberikan adalah berupa pendidikan mengenai cara menjalankan usaha atau bisnis, sehingga masyarakat dapat mengelola apa yang sudah mereka miliki secara maksimal. Meskipun tidak mengurangi angka secara signifikan, tapi dapat diambil kemungkinan bahwa kasus seperti yang dilakukan oleh anak-anak tadi dapat dihindari pula dan negara dapat terbantu secara tidak langsung. Beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Beri aku 1000 orang